semuanya. Luar biasa. Sekali lagi ya, apa kabarnya? Luar biasa. Wah, luar biasa. Baik adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, ada beberapa hal nih yang harus dipersiapkan. Kak Tasya tahu nggak apa yang dipersiapkan, Kak? Apa ya Kak Helen? Nah, kita langsung lihat aja yuk sama-sama. Tadi hal-hal yang perlu kita persiapkan. Untuk memulai ibadah kita, mari kita mengangkat satu pujian dengan lagu Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Musik. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, adik-adik, sekarang Kak Helen dan Kak Tasya membawa adik-adik untuk bangkit berdiri. Kak Helen mau ajak adik-adik buat olahraga dan gerak dulu. Kita angkat satu pujian dengan lagu Aku Diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Musik. Sekarang tiba waktunya untuk berdoa. Ayo, sikap berdoa yang baiknya gimana? Iya,
Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu di pagi hari yang indah ini kami dapat bangun dengan sehat dan segar. Tuhan, sekarang kami ingin memulai ibadah, kiranya Tuhan berkati dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya nanti. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Adik-adik masih semangat? Masih dong Kak. Mana Kak Helen mau dengar semangat adik-adik semua? Tepuk Yesus. Yes, sus, Yesus, yes. Laskar Kristus, yes. Laskar Kristus, yes. Luar biasa sekali ya Kak. Baik adik-adik, biar lebih semangat, Kak Helen masih undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian dengan lagu Bila Iblis Menggodaku. Musik. Sekarang tiba waktunya kita untuk mengumpulkan persembahan. Tapi sebelum kita mengumpulkan persembahan, mari kita mengangkat satu pujian lagi dengan lagu Tegak dan Katakan Kau Cinta Yesus. Musik. Tegak dan katakan kau cinta Yesus. Tegak dan katakan kau cinta Dia. Dia mau tahu, Dia mau tahu apakah kau cinta Dia. Jongkok, Jongkok dan bisikan kau cinta Yesus. Jongkok dan bisikan kau cinta Dia. Dia mau tahu, Dia mau tahu apakah kau cinta Dia. lompat, Lompat dan teriakan kau cinta Yesus. Lompat dan teriakan kau cinta Dia. Dia mau tahu, Dia mau tahu apakah kau cinta Dia. Dia mau tahu, Dia mau tahu apakah kau cinta Dia. Dia mau tahu, Dia mau tahu apakah kau cinta Dia.
Nah, sekarang sudah tiba saatnya kita untuk mengumpulkan persembahan syukur kita. Tapi sebelum kita mengumpulkan persembahan syukur kita, ada yang harus dipersiapkan, yaitu sebuah amplop yang sudah ditulis dengan hari dan tanggal, yaitu hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020. Oke, sebelum kita mengumpulkan persembahan kita, mari kita berdoa. Lipat tangannya, tundukkan kepalanya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sekarang kami anak-anak-Mu ingin mengumpulkan persembahan. Tolong berkati persembahan kami ya Tuhan, agar dapat berguna bagi pelayanan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, sambil kita mengumpulkan persembahan syukur kita, mari kita mengangkat satu pujian dengan judul Tabur waktu pagi, tabur benih kasih, tabur waktu siang, terus sampai senja. Kita nyanyi sama-sama ya, musik. Sampai senja, nantikan tuaian pada musim panen. Kita kan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita kan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita kan bersuka bawa berkasnya. Walau suka tabur bagi Tuhan, biar jiwa raga susah dan lelah. Sampai akhir nanti kita disambutnya, kita kan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita kan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya.
Nah, masih semangat kan? Oke, sekarang kakak mau kasih pengumuman nih. Nah, adik-adik tahu kan kalau kita ini masih ada di masa-masa pandemi COVID-19 nih. Jadi kita itu harus menjaga kesehatan tubuh kita supaya kita nggak sakit-sakit nih. Nah, yang pertama ya, kita itu harus rajin-rajin cuci tangan. Mau kita habis dari luar, mau kita di rumah, pokoknya kita harus rajin-rajin cuci tangan ya adik-adik. Yang kedua, kalau kita berada di luar, kita itu wajib pakai masker. Kita itu harus pakai masker nih adik-adik. Lalu yang ketiga, kita harus makan makanan yang bergizi. Seperti ada buah-buahan, ada sayur-sayuran, habis itu ada susu. Eits, jangan keseringan makan micin loh. Nah, yang keempat, kita harus rajin-rajin berolahraga. Kita harus olahraga yang teratur, supaya badan kita itu nggak lemas-lemas, nggak mudah capek nih. Nah, lalu yang kelima, kita itu jangan keseringan begadang nih adik-adik. Kita itu harus tidur yang teratur, supaya nanti besok paginya pas kita bangun, tubuh kita itu tetap sehat dan tetap bugar. Oh iya, kakak mewakili kakak-kakak yang lainnya mau mengucapkan selamat ulang tahun bagi adik-adik yang berulang tahun dari tanggal 25 Oktober sampai tanggal 31 Oktober 2020. Selamat ulang tahun ya! Semoga di usianya yang bertambah ini, adik-adik semakin mendapat berkat yang luar biasa. Nah, tiba saatnya kita untuk pisah kelas. Ada kelas PAUD, kelas kecil, kelas tengah, kelas besar, dan remaja. Selamat beribadah ya adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Dadah! Shalom adik-adik, kembali lagi di kelas PAUD dengan Kak Cecil. Apa kabarnya hari ini? Sekali lagi, apa kabarnya hari ini? Tepuk Yesus. Yes. Sus. Yesus, yes. Nah, sekarang Kak Cecil mau ajak adik-adik semua untuk bangkit berdiri. Karena kita mau memuji nama Tuhan. Sudah berdiri semua? Oke, sekarang kita mau memuji nama Tuhan dengan lagu Pujilah nama Tuhan, mainkan dengan musik. Kita nyanyi sama-sama ya. Musik. Pujilah nama Tuhan, nyanyi dengan musik. Pujilah nama Tuhan, nyanyi dengan musik. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan dengan musik. Pujilah nama Tuhan, nyanyi dengan gitar. Pujilah nama Tuhan, nyanyi dengan gitar. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan dengan gitar. Jeng 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 jeng. Pujilah nama Tuhan, nyanyi dengan piano. Pujilah nama Tuhan, nyanyi dengan piano. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan dengan piano. Pujilah nama Tuhan, nyanyi dengan gendang. Pujilah nama Tuhan, nyanyi dengan gendang. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan dengan gendang. Pujilah nama Tuhan, nyanyi dengan musik. Pujilah nama Tuhan, nyanyi dengan musik. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan dengan musik.
sekarang sudah tiba saatnya kita untuk berdoa. Ayo, gimana sikap doa yang baik dan benar? Kak Cecil yakin anak-anak Tuhan Yesus pasti sudah tahu gimana sikap doa yang baik dan benar. Iya, lipat tangannya, tundukkan kepalanya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang kami beristirahat tadi malam, sehingga kami dapat bangun pada pagi hari ini untuk bersekolah minggu. Sekarang kami ingin mendengarkan cerita firman-Mu. Tolong berkati kami ya Tuhan, agar firman-Mu yang kami dengar nanti dapat berguna bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Oke, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Ica, Kak Cecil mau ajak adik-adik semua untuk memuji nama Tuhan lagi. Ayo semuanya diri lagi. Sekarang kita mau memuji nama Tuhan dengan lagu Kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Kita nyanyi sama-sama ya, musik. Yesus indah indah oh indah, kasih Yesus indah indah oh indah, kasih Yesus indah indah oh indah, kasih Yesus indah indah oh indah, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Kasih Yesus indah indah oh indah, 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 lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Nah adik-adik, seperti lagu yang sudah kita nyanyikan tadi, kasih Tuhan Yesus itu memang indah adik-adik. Coba deh adik-adik lihat ke sekeliling adik-adik. Ada orang tua yang menyayangi adik-adik, ada tambi bue, adik kakak yang menyayangi adik-adik. Terus ada makhluk hidup lainnya seperti tumbuhan dan hewan adik-adik. Itu semua karena Tuhan Yesus sayang kepada kita. Nah, cerita minggu ini juga tentang kasih Yesus adik-adik. Tetapi ceritanya disampaikan melalui domba atau uang yang hilang. Adik-adik pasti penasaran kan? Kalau gitu kita langsung dengar ceritanya dari Kak Ica. Halo adik-adik, shalom, apa kabar? Selamat hari Minggu semuanya. Puji Tuhan, hari ini kita ketemu lagi dalam ibadah sekolah minggu kita. Adik-adik, seperti biasa, Kak Ica akan membawakan cerita firman Tuhan untuk kita pada minggu ini. Nah, kali ini kembali Kak Ica akan mengingatkan lagi cerita kita dari 3 minggu yang lalu. Adik-adik pasti ada yang sudah lupa atau masih ingat cerita kita dari 3 minggu yang lalu. Nah, baik adik-adik, kakak akan mengingatkan lagi cerita kita dan adik-adik dengarkan kembali cerita kita dari 3 minggu yang lalu. Dengarkan ceritanya ya. Cerita kita yang pertama
menceritakan seorang gembala yang mempunyai banyak domba. Adik-adik mau tahu nggak berapa jumlah domba yang dipunyai oleh gembala? Dombanya itu sebanyak 100 ekor adik-adik. Waduh, banyak sekali ya. Nah, setiap hari gembala membawa domba-dombanya ke padang rumput untuk makan. Karena domba makanannya adalah rumput. Suatu hari gembala kehilangan dombanya adik-adik. 1 ekor nggak kelihatan. Gembalanya mencari-cari, di mana ya dombanya itu hilang. Dia mencari terus sambil memanggil dombanya itu kira-kira hilang di mana. Ternyata dombanya itu sangkut di semak-semak adik-adik. Gembala itu menolong dombanya. Gembala tersebut bisa melepaskan dombanya yang tersangkut dan dia membawa dombanya pulang ke rumah dengan digendongnya adik-adik. Lalu cerita kita yang kedua, adik-adik masih ingat gak tentang seorang ibu yang punyai 10 koin? Iya, ada seorang ibu yang mempunyai 10 koin adik-adik. Setiap hari ibunya itu menghitung duit koinnya sebanyak 10 koin. Ternyata suatu hari ibu ini juga kehilangan duitnya adik-adik. Duitnya yang 10 koin, sisa 9 koin. Ibu ini sedih adik-adik karena kehilangan uangnya. Ibu itu mencari-cari kesana kemari, kemana-mana dia mencari koinnya. Dia mencari di bawah meja, di bawah tempat tidur, dia sapu-sapu adik-adik. Dan ternyata suatu hari ibu itu menemukan uangnya hilang. Dia senang sekali adik-adik. Dia simpan uangnya dengan baik-baik supaya tidak hilang lagi. Sampai anak bungsu ini menghabiskan uangnya. Akhirnya si bungsu kehabisan uang adik-adik. Teman-teman si bungsu pergi meninggalkan si bungsu karena si bungsu sudah tidak punya uang lagi. Nah, gimana caranya si bungsu ini sudah nggak punya uang lagi? Akhirnya dengan terpaksa si bungsu bekerja sebagai penjaga babi. Sampai si bungsu karena tidak punya uang, makan makanan babi adik-adik. Di saat seperti itu, dia teringat dengan ayahnya dan dia sedih. Dia pengen pulang. Dia memberanikan diri untuk pulang ke rumah ayahnya. Ternyata adik-adik, ayahnya si bungsu itu selalu menunggu kepulangan si bungsu karena ayahnya sayang sama bungsu. Begitu ayahnya melihat si bungsu pulang, ayahnya gembira sekali adik-adik. Dan si ayah menyambut si bungsu dengan senang hati sampai mengadakan sebuah pesta untuk merayakan kepulangan si bungsu. Aduh, ayahnya si bungsu sangat sayang ya adik-adik sama si bungsu. Nah, adik-adik, demikian tadi cerita kita dari 3 minggu yang lalu. Adik-adik, pasti yang sudah lupa jadi ingat kembali cerita kita dari 3 minggu yang lalu. Tadi ceritanya tentang pertama, anak domba yang hilang. Lalu yang kedua, tentang seorang ibu yang kehilangan duit koinnya. Lalu yang ketiga, tentang cerita si anak bungsu yang kembali ke ayahnya. Nah, dari 3 cerita ini, yang pertama domba yang hilang, lalu koin yang hilang, lalu anak bungsu yang kembali. Semuanya itu ibaratnya kita adik-adik. Kalau kita sudah lama tidak beribadah kepada Tuhan,
hilang dari gereja, tidak pernah lagi mengikuti ibadah, kita seperti anak yang hilang, seperti domba yang hilang, dan seperti koin yang hilang. Tapi Tuhan Yesus selalu mencari kita adik-adik, seperti gembala yang mencari dombanya, ibu yang mencari koin yang hilang, dan seorang ayah yang kehilangan anak bungsunya. Tuhan juga seperti itu adik-adik. Kita yang hilang pasti akan dicari terus sama Tuhan Yesus. Asal kita punya hati harus kembali juga kepada Tuhan. Adik-adik, jangan lupa beribadah, jangan lupa sekolah minggu. Walaupun sekolah minggu kita jarak jauh adik-adik, walaupun kita selalu ketemu lewat handphone, lewat laptop, tapi Tuhan selalu ada buat kita. Ya adik-adik, jangan lupa ya, rajin-rajin sekolah minggu. Nah, demikianlah adik-adik cerita kakak minggu ini. Adik-adik selalu ingat ya, kalau Tuhan itu selalu ada buat kita. Baik adik-adik, demikianlah cerita kita. Sampai ketemu lagi minggu depan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita dan berdoa, kita mau nyanyi satu pujian yang lagunya gini. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakku, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu.来使用我， Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku tetap cinta Yesus selamanya. Oke adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, dan tundukkan kepalanya. Mari kita berdoa.
Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan Tuhan dalam ibadah kami tadi, dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya ini. Tuhan, tadi kami juga telah mendengarkan cerita firman-Mu, kiranya cerita firman-Mu itu dapat berguna dan menjadi ilmu dalam hidup dan kehidupan kami setiap harinya. Dan juga Tuhan, tadi kami juga sudah ibadah singkat, menyanyikan pujian, berdoa, dan sekarang tibalah saatnya untuk kami mengakhiri ibadah ini. Dan Tuhan, sekiranya ibadah tadi dapat menjadi berkat dalam hidup dan kehidupan kami setiap harinya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik semua, sampai jumpa di ibadah online minggu depan. Dadah!